Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keadilan adalah harta bersama. Keadilan adalah harta bersama. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 21 ayat 15-17. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berjuang mencari harta benda yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan kami memperjuangkan harta benda tersebut tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang menarik. Keadilan adalah harta bersama. Kalau berbicara tentang harta, maka sesungguhnya setiap orang akan berjuang memperkaya dirinya sendiri. Akan berjuang memperkaya dirinya sendiri sedemikian rupa. Jadi ada banyak orang berjuang mencari uang, kemudian mencari pekerjaan, mencari pendidikan, mencari kemajuan, mencari kesuksesan. Pada prinsipnya mereka sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Dan itu dibuktikan dengan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana yang bisa kita pahami. Yaitu apa itu orang yang egois? Yaitu orang yang sedang melakukan lomba lari. Baik lari maraton, lari cepat, jarak pendek, jarak sedang maupun jarak jauh. Apa yang mereka pikirkan? Mereka tidak pernah memikirkan untuk orang lain. Mereka tidak pernah memikirkan, masing-masing berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau ada 10 orang itu berlari, maka masing-masing berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana sebagai orang yang pertama mencapai garis akhir. Kalau ada 1000 orang, juga hal yang sama. Ada kekecualian, tatkala ada mungkin pesaing lain, pelari lain, yang sedang terjatuh kemudian ditolongnya. Itu sangat jarang sekali. Tetapi biasanya tidak peduli. Demikian juga di dalam sebuah perlombaan balap sepeda, balap motor, balap mobil. Mereka tidak akan peduli. Tatkala saling kejar-kejaran ada satu yang jatuh, tidak akan kemudian berhenti menolong dulu, kemudian membantu dulu, tidak akan. Semuanya berpikir bagaimana mencari dan mencapai kemenangan buat dirinya sendiri. Kehidupan itu seperti demikian. Mirip seperti demikian. Orang berlomba-lomba menjadi kaya, orang berlomba-lomba menjadi terkenal, orang berlomba-lomba menjadi yang tertinggi, orang berlomba-lomba mencari harta. Jadi sesungguhnya harta yang diperjuangkan oleh manusia apapun bentuknya adalah untuk diri sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Ternyata ada satu harta yang harus diperjuangkan, tidak boleh untuk diri sendiri. Yaitu apa? Yaitu keadilan. Keadilan itu berbicara tentang memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Dan tidak boleh merampas hak yang bukan menjadi miliknya. Itu yang disebut dengan keadilan. Keadilan memang tidak sama dengan sama rata. Karena ada yang dikatakan talenta 1, 2, dan 5. Itu keadilan. Kalau dia sanggup hanya bisa mengerjakan 1, maka diberikan 1. Mengapa tidak diberikan 2? Karena percuma diberikan 2, dia tidak bisa melakukannya. Itu keadilan. Jadi memberikan hak kepada yang berhak dan melakukan kewajiban yang menjadi kewajibannya, itu keadilan. Dan firman Tuhan memang berkata, orang yang malas tidak berhak untuk mendapatkan makanan. Tetapi kalau berbicara tentang keadilan dengan sudut pandang firman Tuhan seperti demikian. Kalau itu adalah hak bagi orang yang untuk menerimanya, dia sudah mengerjakan kewajiban, maka kita harus memberikannya. Jadi kita sepakati keadilan tidak sama rata, tapi keadilan berbicara tidak merampas hak orang-orang lain yang berhak menerimanya. Firman Tuhan katakan, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Orang benar tatkala kaya, dia tahu bagaimana membatasi diri, menggunakan kekayaannya. Karena setiap harta apapun yang dimilikinya, sebagian menjadi milik pribadinya, tetapi sebagian itu adalah
kewenangan Tuhan, ada hak-hak orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola. Itu disebut dengan keadilan. Ada banyak kemudian perdebatan, boleh tidak memberikan perpuluhan atau tidak kepada gereja, terlepas daripada benar atau tidak menurut sudut pandang firman Allah. Tetapi orang yang adil itu adalah dia tahu dengan jelas, itu adalah hak orang lain. Perpuluhan itu sesungguhnya bukanlah untuk Tuhan, karena Tuhan tidak menggunakan uang. Tetapi perpuluhan itu diberikan untuk Tuhan dalam rangka bisa mengasihi dan menolong orang lain, menolong kebutuhan gereja. Di dalam gereja ada tindakan-tindakan bagaimana tindakan diakonia, memberikan bantuan kepada jemaat yang susah, mengelola sedemikian rupa, mengelola untuk menolong para lansia bisa mendapatkan tempat tinggal cukup, menolong jemaat yang sulit dalam biaya pengobatan diberikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan keadilan. Keadilan adalah sebuah sikap tatkala kita tidak berfoya-foya, suatu kita berlebih, tatkala kita tidak sewenang-wenang, suatu kita mendapatkan jabatan tinggi, tatkala kita kemudian tidak menyombongkan diri, memamerkan kekayaan, memamerkan pencapaian di media massa, yang membuat orang lain mungkin bisa terluka, bisa iri hati. Sekalipun bisa saja kita berkata, uang-uangku, harta-hartaku, baju-bajuku, mobil-mobilku, rumah-rumahku, apa urusannya dengan kamu? Tidak bisa berkata seperti demikian, karena statement itu sendiri adalah sebuah kekeliruan. Apakah benar itu uangmu? Apakah benar itu rumahmu? Apakah benar itu hartamu? Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, tidak pernah engkau bisa mendapatkan apapun. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, harta benda itu tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi bersikap adil yang firman Tuhan katakan. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang jahat. Karena berarti ada hal-hal yang harus diambil dari dirinya. Seorang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang serakah, orang yang sewenang-wenang, orang yang menekan, firman Tuhan katakan, mereka akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Kenapa ayat ini dikatakan demikian? Karena ini mengingatkan bahwa setiap kita perjalanan hidup, satu hari kelak kita akan jadi arwah. Satu hari kelak kita akan meninggal. Satu hari kelak fisik dan badan ragani yang ada pada diri kita tidak pernah akan ada bersama-sama dengan kita. Pada saat itulah kita baru mengenal apa itu keadilan. Tatkala kita sudah di penghujung mendekati kematian, baru kemudian kita berkata, ya Tuhan, aku ini ingin bertindak adil saat ini. Karena di waktu terdahulu ternyata aku bukanlah orang yang bertindak adil. Aku adalah orang yang merampas hak-hak orang lain. Dan semuanya, aku seperti perlombaan berlari, hanya memikirkan diri sendiri. Biarlah saat ini sahabat seperjalanan kita boleh berkata bahwa harta benda itu adalah yang salah satu utama adalah keadilan. Bertindak adil, memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan apa yang menjadi bagiannya bagi yang bersangkutan. Dan tentunya yang kedua adalah kita menjalankan kebenaran firman Allah. Agar kita memelihara para yatim piatu. Kita menolong mereka yang terhimpit, yang terhilang, yang tersesat, yang kekurangan, yang tidak berpakaian. Mereka yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tatkala kemampuan itu ada pada diri kita, lakukanlah semuanya itu demi sebuah harta bersama yang setiap orang berhak untuk menerimanya, yaitu keadilan. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang bijak, jadilah orang yang bisa menerima harta dari Tuhan dan membagikan harta itu kepada orang lain, yaitu keadilan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.